Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giatrio Octaviani dengan NIM 200750559. Di video kali ini saya akan mempresentasikan administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Selamat menyaksikan. Masyarakat di sini dapat kita identifikasi sebagai orang tua siswa, masyarakat sekitar sekolah, dan pada umumnya masyarakat yang akan dihadapi oleh siswa setelah lulus dari sekolah tersebut. Adapun tujuan dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat ini yaitu yang pertama yaitu mengembangkan tingkat pemahaman dan pengertian tentang tujuan pendidikan di sekolah. Ketika adanya suatu pemahaman di masyarakat tentang pentingnya sebuah pendidikan di sekolah, masyarakat akan saling membantu untuk menciptakan generasi yang berpendidikan. Dengan adanya administrasi Husemas, akan ada keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi sekolah dalam pelaksanaan pendidikan. Seperti halnya saja orang tua siswa, ketika mereka memiliki pemahaman akan pentingnya pendidikan di sekolah, mereka akan sangat mensupport anak mereka dan juga bahkan tidak segan-segan mengeluarkan uang untuk pendidikan anak mereka. Tujuan administrasi Husemas yang kedua yaitu adanya penilaian program sekolah di mata masyarakat. Program sekolah yang dikira baik dalam sekolah belum tentu menurut pandangan masyarakat adalah hal yang baik juga. Oleh karena itu dibutuhkan banyak kepala, banyak pendapat, banyak pandangan untuk menciptakan suatu program yang akan bermanfaat bagi pendidikan siswa di sekolah. Tujuan ketiga dari administrasi Husemas ialah pengembangan potensi peserta didik secara optimal dan maksimal. Hal ini terjadi karena ketika masyarakat sadar akan pentingnya suatu pendidikan, mereka akan sangat mendukung sebuah pendidikan tersebut. Dan oleh karena itu, secara tidak langsung dukungan yang diberikan masyarakat akan dapat membuat peserta didik meningkatkan potensinya yang lebih dan bahkan lebih lagi. Bentuk dukungan dari masyarakat pada umumnya seperti lembaga-lembaga dari BNPB atau lembaga kementerian yang datang mengunjungi sekolah. Mereka akan memberikan seminar yang mana hal tersebut akan membuat peserta didik termotivasi untuk mengikuti kegiatan. Tujuan yang keempat yaitu mengembangkan pemahaman akan pentingnya pendidikan di sekolah kepada masyarakat banyak. Ketika suatu masyarakat menyadari pentingnya sekolah atau pentingnya pendidikan di sekolah, mereka akan secara tidak langsung juga akan menyebarkannya ke rekan, ke relasi mereka, dan semakin banyak yang mengerti akan pentingnya sebuah pendidikan. Tujuan kelima dari administrasi Husemas ini ialah akuntabilitas publik. Semakin baik hubungan masyarakat dan sekolah atau hubungan sekolah dan masyarakat, maka akan semakin masyarakat percaya pada kualitas suatu sekolah tersebut. Hal itu akan baik bagi sekolah karena ketika namanya sangat terkenal di kalangan masyarakat, hal tersebut sangat memungkinkan untuk semakin banyaknya siswa-siswa yang mendaftar di sekolah, dan sekolah tersebut bisa jadi sebagai sekolah paling favorit di suatu daerah. Lalu apa saja fungsi dari administrasi Husemas ini? Fungsinya sendiri dapat kita kategorikan sebagai dua kelompok, yaitu yang pertama fungsi sekolah terhadap masyarakat, dan yang kedua fungsi masyarakat terhadap sekolah. Kita bahas yang pertama yaitu fungsi sekolah terhadap masyarakat atau fungsi sekolah dalam masyarakat. Yang pertama, fungsi sekolah dalam masyarakat yaitu sebagai agent of change. Agent of change atau sekolah sebagai lembaga pembaruan
yang mengintroduksi perubahan pengetahuan, cara berpikir, pola hidup, kebiasaan, tata cara pergaulan, dan sebagainya. Hal tersebutlah yang akan diubah dalam sebuah pendidikan. Yang kedua, selecting agency atau sekolah sebagai lembaga untuk menyeleksi. Fungsi dari seleksi ini sendiri ialah memilah atau memilih masyarakat menurut kemampuan dan potensi dalam dirinya, dan karena potensi tersebut akan diberikan pembinaan sesuai dengan kemampuan ataupun potensi mereka, agar setiap anggota masyarakat dapat dikembangkan dan dimanfaatkan potensinya secara semaksimal mungkin. Yang ketiga, class leveling agency atau sebagai lembaga peningkat yang membantu meningkatkan taraf sosial warga negara, dan dengan demikian akan mengurangi atau bahkan menghilangkan perbedaan kelas dalam masyarakat. Yang keempat, assimilating agency atau sekolah sebagai lembaga asimilasi yang berusaha menghilangkan perbedaan-perbedaan atas tradisi, adat istiadat, dan kebudayaan dalam masyarakat, sehingga terdapat usaha penyesuaian diri yang lebih besar dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, agent of preservation atau sekolah sebagai lembaga pemeliharaan kelestarian yang memelihara dan meneruskan sifat-sifat kebudayaan yang patut diteruskan dan dilestarikan. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dari masyarakat dalam sekolah. Fungsi masyarakat dalam sekolah terbagi atas 3, yaitu yang pertama sebagai sumber, yang kedua sebagai konsumen, dan yang ketiga sebagai peserta. Fungsi masyarakat sebagai sumber atau supplier maksudnya ialah karena masyarakat yang menyediakan guru, peserta didik, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sekolah. Fungsi masyarakat sebagai konsumen atau hasil pendidikan maksudnya ialah karena masyarakatlah yang menyediakan dan menerima kembali manfaat dari pendidikan di sekolah. Fungsi masyarakat sebagai konsumen hasil pendidikan maksudnya ialah karena masyarakatlah yang menerima kembali dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi lulusan dari sekolah tersebut. Fungsi masyarakat sebagai peserta dalam pendidikan di sekolah adalah mereka yang terus-menerus mengikuti dan mempengaruhi proses pendidikan di sekolah. Pembahasan selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam administrasi Husemas. Unsur-unsur yang terlibat dalam administrasi hubungan sekolah dan masyarakat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sekolah. Sekolah merupakan lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, skala bentuk dan tujuan sekolah kesemuanya harus diarahkan kepada pembentukan corak pribadi dan kemampuan warga masyarakat, sebagaimana masyarakatlah yang menjadi target atau sasaran pendidikan di masyarakat yang bersangkutan. Unsur yang kedua yaitu orang tua murid. Hubungan sekolah dengan orang tua murid hendaknya dibawa ke dalam hubungan yang konstruktif dengan program di sekolah. Orang tua tidak dapat terlepas sama sekali dari hubungannya dengan sekolah. Oleh karena itu, hubungan antara keduanya hendaklah dibimbing lebih simpatik, dan ini adalah merupakan tugas kepala sekolah. Unsur ketiga yaitu murid dan guru. Murid merupakan unsur sekolah yang sangat penting, begitu juga guru. Tanpa adanya murid, sekolah tidak akan ada. Dia berasal dari lingkungan masyarakat, yaitu keluarga yang memperoleh ilmu pengetahuan dan pendidikan dari persekolahan dengan perantaraan guru. Lalu, apa manfaat dari hubungan sekolah dan masyarakat ini? Yang pertama yaitu penentuan sumber dan kebutuhan belajar.
Kualitas murid dalam arti bahwa sekolah yang bersangkutan tidak akan kekurangan murid yang meminatinya sehingga dapat memperoleh murid yang baik serta mampu mempertahankannya untuk tetap mengikuti pendidikan di sekolah tersebut. Manfaat kedua yaitu tersedianya tempat-tempat penelitian. Untuk mengimbangi teori yang diperoleh di sekolah diperlukan praktek lapangan. Untuk mendapatkan praktek ini banyak dijumpai kesulitan-kesulitan bila ternyata sekolah tersebut kurang mendapat tempat di hati masyarakatnya. Oleh sebab itu, hubungan yang baik dengan masyarakat sangat diperlukan. Manfaat ketiga yaitu pemenuhan sarana dan prasarana. Banyak di antara sekolah-sekolah yang terbentur pada masalah sarana dan prasarana dalam usaha melayani pendidikan untuk masyarakatnya. Melalui hubungan baik dengan masyarakat memungkinkan dapat membantu dalam pemecahan masalah tersebut. Manfaat keempat yaitu pemenuhan sumber dana dan daya manusia yang terungkap dalam cipta rasa karsa dan karyanya. Dalam sebuah hubungan tentu diperlukan teknik-teknik agar hubungan tersebut berhasil berjalan dengan baik dan rukun. Begitu juga dengan hubungan sekolah dan masyarakat ini. Ada teknik-teknik yang perlu diterapkan sekolah dalam membangun hubungannya dengan masyarakat. Beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk memberikan gambaran tentang sekolah yang perlu diketahui masyarakat antara lain, yang pertama yaitu laporan kepada orang tua murid. Laporan ini dapat dilakukan setiap triwulan, caturwulan, atau tahunan. Laporan tersebut tidak hanya berupa angka-angka, akan tetapi menyangkut informasi yang bersifat diagnostik, artinya dalam laporan tersebut dicantumkan pula kelebihan dan kelemahan peserta didik. Jadi laporan tersebut bisa digunakan sebagai alat untuk introspeksi di mana kesalahan murid atau di mana kekurangan murid dan di mana mereka perlu meningkatkannya. Teknik kedua, sekolah dapat menggunakan buletin sekolah dan surat kabar. Buletin ini berisi kegiatan-kegiatan sekolah, artikel guru dan murid, pengumuman sekolah dan lain sebagainya. Sedangkan surat kabar isinya menyangkut segala aspek yang menunjang kesuksesan program pendidikan. Teknik ketiga, pameran sekolah, open house, dan kunjungan ke sekolah. Pameran sekolah merupakan metode untuk memberikan gambaran tentang keadaan sekolah dan berbagai aktivitasnya. Open house untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengetahui sekolah serta mengobservasi kegiatan dan hasil kerja murid dan guru sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan kunjungan ke sekolah yaitu teknik yang memberikan kesempatan kepada orang tua murid untuk melihat kegiatan murid, keadaan sekolah pada saat pelajaran berlangsung. Teknik keempat yaitu kunjungan ke rumah murid atau home visitation. Ini dilakukan untuk melihat latar belakang kehidupan murid di samping mempererat hubungan antara sekolah dengan orang tua murid. Teknik untuk meningkatkan husemas lainnya dapat melalui penjelasan oleh staf sekolah, gambaran keadaan sekolah melalui murid, dan juga melalui radio dan televisi. Melalui penjelasan oleh staf sekolah ini biasanya dilakukan oleh kepala sekolah yang berusaha agar semua personil sekolah turut aktif mengambil bagian dalam mensukseskan hubungan sekolah dan masyarakat. Para personil sekolah dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang kebijakan-kebijakan program-program organisasi sekolah, atau dapat juga kita simpulkan sebagai sebuah kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Gambaran keadaan sekolah melalui murid ini juga dapat dijadikan sebagai teknik karena murid juga didorong untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang keadaan sekolah. Jangan sampai murid menyebarluaskan isu-isu yang tidak baik mengenai sekolah kepada masyarakat. Melalui radio dan televisi, sekolah dapat menyampaikan berita-berita dan pengumuman-pengumuman yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.
termasuk apabila ada permohonan sumbangan dari pihak sekolah. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan penyampaian informasi yang sering terjadi atau sering dilakukan oleh anak-anak kepada orang tuanya. Teknik terakhir yaitu laporan tahunan. Laporan tahunan disusun oleh kepala sekolah untuk diberikan kepada pengawas sekolah atau kepala kantor departemen atau kepada atasannya. Kepala sekolah dapat menugaskan kepada stafnya atau langsung dia sendiri yang memberi informasi ini kepada masyarakat. Isi informasi tersebut berkenaan dengan isi laporan tahunan itu. Isi laporan tahunan tersebut antara lain mencakup kegiatan yang telah dilakukan, kurikulum, personalia, anggaran, dan situasi dan kondisi murid. Baiklah, sekian video presentasi singkat saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari kata-kata ataupun sikap saya selama mempresentasikan materi administrasi hubungan sekolah dan masyarakat ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan, dan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, Magister Pendidikan, sebagai dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.